Bagi siapapun yang berkenan bertanya bisa ketik di chat-nya, nanti dibacakan, kita diskusikan. Tidak ada pertanyaan yang salah, semua pertanyaan baik. Sebagaimana juga latihan tadi, tidak ada latihan yang salah sepanjang disadari. Dan baik, pertanyaan pertama dari Uci. Kalau dilakukan sambil tiduran, bolehkah? Silakan, Siska. Ya, mungkin saya mau menambahkan selain bertanya, kalau mau komentar aja juga boleh ya. Oh iya, Kalau mau apapun yang... berkomentar atau berbagi gitu, tadi pengalamannya bagaimana, silahkan. Kami senang sekali kalau ada yang berbagi. Berbaring boleh dan bisa, hanya saja kalau berbaring biasanya mudah ketiduran. Ini sekalian menjawab juga, ini barusan pop up ada yang bertanya bagaimana menghilangkan rasa kantuk. Karena bagi teman-teman yang baru saja berlatih juga biasanya problem atau masalah yang utama adalah jadi mengantuk. Uh, Sehingga kalau memang mudah sekali mengantuk, tentu saja ketika berbaring jadinya ketiduran. Jadi silent sleeping, bukan silent sitting lagi. Nah, sehingga gini, berbaring biasanya ada posisinya, jadi biasanya disarankan untuk berbaringnya secara miring, lalu tangannya disanggah di bawah kepala. Jadi masih ada beberapa muscles yang aktif sehingga tidak mudah sekali langsung ketiduran gitu kalau tidurnya berbaring terlentang. Mengantuk, mohon izin untuk teman-teman yang sudah bergabung beberapa kali, ini akan sedikit mengulang. Mengantuk adalah reaksi atau respon yang alami terjadi ketika orang baru melakukan atau latihan ini, karena kita sangat terbiasa dalam hidup untuk sibuk dan justru apa, tidak mau mengindahkan rasa ngantuk. Padahal ngantuk itu kadang-kadang adalah pertanda bahwa kita butuh istirahat. Lalu kita berusaha, kan nggak produktif tidur aja, maunya kerja terus, atau maunya nonton, atau maunya baca, sehingga kita melupakan rasa itu. Begitu duduk diam, rasa yang kita tidak mau hiraukan ini jadi munculnya sangat kuat sehingga kita mengantuk. Bagaimana caranya untuk mengatasinya? Ini kan seperti lagi keseharian, kalau lagi kerja bagaimana supaya nggak ngantuk? Minum kopi barangkali atau apa. Tapi yang pertama adalah kita perlu memperhatikan kalau ini memang sinyal dari tubuh bahwa saya butuh istirahat, tidak perlu silent sitting, udah tidur aja, istirahat dulu. Tapi hal kedua yang mungkin munculkan sehingga kita ngantuk adalah rasa bosan. Kita batin ini sangat terbiasa untuk mendapatkan entertainment dari banyak hal, dari apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita rasa, ataupun dari apa yang kita lakukan. Ngegosip, ngelihat kiri kanan, itu sangat entertaining. Jadi ketika disuruh diam dan hanya menyadari apa yang ada di dalam tubuh, ya seakan-akan itu menjadi sesuatu yang membosankan, kita tidak suka melihat diri kita sendiri, kita mulai merasa ngantuk. Hal yang paling menyiksa dalam menghadapi ngantuk adalah berusaha untuk melawan rasa kantuk itu. Karena kita mencoba mengatasinya dengan aktif. Bagaimana saya lawan supaya saya tidak ngantuk. Tapi kan sebetulnya keadaannya sekarang sedang mengantuk. Jadi dalam berlatih berkesadaran yang pertama dilakukan adalah menerima dulu saya memang ngantuk. Lalu apa yang perlu kita sadari? Ngantuk itu sebetulnya kondisi yang menarik, bisa kita amati. Bagaimana keadaan batin, apa rasa persisnya ngantuk, gitu. Bagaimana cara mendefinisikan ngantuk? Banyak dari kita cuma, ya gitu deh, apa gimana ya ngantuk, ya menguap, lalu apa lagi? Sebetulnya banyak hal detail yang
tidak pernah benar-benar kita sadari dan bisa kita sadari dan kita amati ngantuk itu sebetulnya seperti apa dan apa yang terjadi dalam tubuh. Boleh diamati. Kalau nanti jadi malah terkantuk-kantuk, ya nggak apa-apa juga. Tidak apa-apa, itu prosesnya, itu prosesnya. Pada akhirnya ketika kita sudah melewati rasa kantuk itu, atau rasa jenuh, atau rasa lelah itu, nanti kalau sudah waktunya akan segar sendiri. Tapi memang perlu dilalui. Perlu dilalui. Kalau dilawan biasanya tidak berlalu-berlalu. Gitu. Iya, terima kasih Siska. Kebetulan pengalaman dari Mbak Airin Pangastuti juga demikian. Beliau ngantuk banget, tapi kemudian sepertinya kalau saya tidak salah menginterpretasikan, berhasil melaluinya dan sekarang rasanya segar dan ringan. Ya. Ada pertanyaan yang mirip dari Karen Hillary dan Mas Anton Teguh terkait waktu. Berapa lama sih baiknya? Gitu. Kemudian itu dulu karena kebetulan kalau Mas Anton Teguh pas lagi asik-asiknya kok belnya kenapa jadi dibunyiin, baru mulai itu padahal. Silakan, berapa lama baiknya Siska? Ya, kami tidak memperkenalkan waktu terbaik atau durasi terbaik. Biasanya pertanyaan ini juga berpasangan dengan kapan paling baiknya melakukan ini. Kami tidak memperkenalkan waktu dan durasi terbaik karena setiap waktu baik, setiap durasi baik. Gitu. Jadi, dan itu tergantung pada kondisi kita, sangat tergantung pada kondisi kita pada hari itu. Mungkin kalau perlu sedikit rule of thumb, adalah semakin sibuk kita hari itu, semakin pusing kita hari itu, semakin penuh dengan rencana kita hari itu, semakin lama durasinya. Karena kalau kita kembali lagi ke analogi air tadi, semakin sibuk, semakin stres, semakin lelah, itu biasanya semakin keruh airnya, sehingga butuh sedikit waktu yang sedikit lebih panjang untuk mengendapkan. Nah, kalau pagi atau siang atau sore atau malam itu tergantung kecocokan masing-masing. Apapun baik, kalau sudah ketemu waktunya yang pas untuk kita dan durasinya yang cocok untuk kita, yang perlu diingat adalah tidak melekat pada waktu maupun durasi tersebut. Ya, terima kasih Siska. Terima kasih Kiko berbagi pengalamannya. Kalau latihan rutin, biasanya lebih mudah berkonsentrasi ketika melakukan sesuatu, apapun yang dilakukan dan apapun perannya. Di sini juga ada pertanyaan tentang jangan dibayangkan, dirasakan saja, dan kalau perlu dipegang. Apakah itu tidak merusak stillness proses? Itu menurut Mas atau Mbak Yogi Rahma, mohon maaf kalau salah ininya. Kemudian juga pertanyaan yang sama dari terkait tentang merasakan. Sebentar ya, ada 2 tadi. Ini kalau belum terlatih menjadi host begini. Oh, dari Mbak Pratiwi, iya. Rasakan dan tidak dibayangkan. Bagaimana disentuh jangan, kalau disentuh nanti goyang, tapi kalau nggak disentuh nggak bisa dirasakan. Silakan Siska. Ya, karena kita ingin merasakan, tidak membayangkan, tapi tidak terasa. Kalau tidak disentuh, bagaimana dong? Jadi, nggak apa-apa untuk sementara disentuh saja. Tapi kan kita menyentuhnya dengan sadar. Jadi kita menggerakkan tangan ini tidak autopilot, melainkan karena ada sesuatu yang perlu kita lakukan, lalu kita sentuh, kita gerakan, kita menyentuh. Oh, merasakan pipi. Oh, merasakan telinga. Kita cenderung biasanya ketika itu dilakukan dengan sadar, kita juga menyadari gerakan kita ketika pindah dari pipi, lalu ke telinga, lalu ke leher. Ini gerakan ini juga bisa kita sadari sebagai sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini. Tidak apa-apa. Yang biasanya
tubuh diminta untuk diam tidak bergerak adalah karena kita terbiasa bergerak karena autopilot. Kalau nggak nyaman sedikit, bergerak. Nggak nyaman, nggak enak, kita gerak. Bosan, kita bergerak. Kalau bergeraknya seperti itu, biasanya bukan gerak yang disadari. Sehingga kita biasanya menyarankan untuk menghindari gerak seperti itu. Termasuk gerak yang kita lakukan karena pegal, kakinya tidak nyaman. Itu kalau ditunggu sebetulnya berlalu, tapi karena tidak sabar dan tidak mau merasa tidak nyaman, lalu kita gerakan kakinya, gitu. Jadi gerak yang untuk menyentuh supaya kita bisa merasa, tidak apa-apa untuk sementara dilakukan. Idealnya memang tubuh yang diam juga akan membantu batin untuk lebih diam, tapi ketika itu belum memungkinkan, tentu saja tidak apa-apa. Pada prosesnya nanti setelah kita lebih sensitif dan lebih sering merasakan tubuh kita sendiri, nanti tidak perlu lagi. Nah, pada saat itu, ya boleh berdiam, tidak perlu menggerakkan tangan. Saya Gitu tambahkan sih. sedikit, dan itu tidak rugi bagi yang, wah saya setiap Ya, ubun-ubun atau apapun saya harus memegang atau menggerakkan, karena kita mencoba menyadari gerak. Dalam keseharian, akhirnya memang kita bukan saja duduk hening, tapi juga bergerak dalam hening. Bergerak yang disadari. Karena itu ketika kita, sadari telinga, nggak kerasa ya. Pergerakan untuk menyadari telinga oleh lengan, tangan, jari, itu pun disadari, dan itu pun bagian dari latihan karena pada keseharian kita pun cenderung bergerak. Jadi tidak ada yang, wah saya masih banyak bergeraknya. Nggak apa-apa, it's bagus, latihan yang bagus buat semua. Satu pertanyaan terakhir lagi untuk sesi ini, nanti di ada sesi tanya jawab yang kedua, ini terkait dengan bunyi-bunyian. Yang satu pengen pakai lagu, yang satu pengen dengerin suaranya Siska terus. Ada komentar, Siska silakan. latihan duduk diam adalah latihan mengamati ke dalam diri. Mengamati ke dalam diri. Kalaupun kadang-kadang objeknya seakan-akan ada di luar, tapi yang dilihat adalah batin, pergerakan batin. Kita melihat proses dari semua yang sedang ada di permukaan air ini sampai mengendap ke bawah, sampai turun. Sehingga kalau pakai musik, lagu, itu kita membawa batinnya kembali memperhatikan keluar, tidak lagi melihat ke dalam. Kita jadi terdistraksi dengan hal-hal yang indah, yang enak, gitu. Lupa untuk melihat ke dalam kalau seperti itu. Sehingga kalau kami cenderung latihan menyarankan untuk tidak menambahkan hal-hal yang cenderung memberikan distraksi, kita tidak melihat ke dalam. Termasuk suara saya. Nanti pada satu titik akan kayak, ini berisik amat Mbak Siska, aku mau mendengarkan diriku sendiri. Diam-diam gitu. Nanti bisa begitu. Suatu saat nanti itu kita tinggalkan juga. Kita tinggalkan juga. Bagi yang ingin berlatih di awalnya untuk membutuhkan panduan, sangat wajar. Kita pun perlu menerima saya masih perlu dipandu, tidak apa-apa. Namun kita pun perlu berjarak dengan panduan itu. Di senantiasaberada.com/silent sitting, ada rekaman suara kami, panduan untuk 5 menit, 10 menit, 15 menit. Silahkan bisa mampir ke sana. senantiasaberada.com/silent garis penghubung sitting dengan 2T. Di situ ada rekaman untuk 5, 10, 15 menit. Dan sebagai awalnya saja tentunya, setelah terbiasa, mungkin teman-teman juga pengennya, aduh gimana ya supaya orang-orang ini tidak ngomong dulu. Ada waktunya semuanya dan semuanya baik. Terima kasih banyak pertanyaannya, mohon maaf belum terjawab, sebagian belum terjawab, kita akan bahas di sesi tanya jawab selanjutnya. Sekarang kita mengkontekskan sedikit apa yang kita latih dalam topik hari ini. Saya mohon izin untuk berbagi screen lagi. Terlihat bahwa bagaimana kenormalan baru itu muncul sebagai artikel yang memberikan panduan untuk berirama dengan pandemi.
Sebenarnya irama itu tidak perlu menunggu COVID-19. Semua kondisi yang tidak pernah bisa kita atur, semoga teman-teman tadi mengalami langsung bahwa yang masuk ke perasaan, yang masuk ke pikiran, rasa kantuk, rasa semutan, rasa bosan, itu tidak pernah kita pilih. Itu pun merupakan stimulus suatu kenormalan baru. Suatu, kalau menggunakan kata-kata dari Kompas di sini adalah suatu genderang, suatu tabuhan, suatu ritme yang dihasilkan oleh sekitar kita, namun yang kita latih adalah merespons dengan jernih. Merespons dengan jernih. Dan respons yang pertama adalah menerima, mengakui, oh ya saya ngantuk, oh ya saya semutan, oh ada pikiran ini, oh ada perasaan ini, oh nafas saya lebih mudah dirasakan sekarang di bawah hidung, oh nafas saya lebih mudah dirasakan kembang kempisnya perut. Nah, rasa-rasa inilah yang perlu kita latih, karenanya bukan kebetulan kami menyebutnya bahwa dengan berlatih ini kita meningkatkan kepekaan. Slide selanjutnya tentang quote dari beberapa orang begitu, bahwa kebaruan itu ternyata penting dalam berbagai konteks. Kalau kita mau bicara inovasi ya, kebaruan dari hal yang lama. Jadi lama dan baru akhirnya memang bedanya sangat tipis. Kemudian orang lain mengatakan bahwa kebaruan adalah penyembuhan. Karena ada kemelekatan dengan hal-hal yang lama yang mungkin ketika kita tidak sadari mempengaruhi ketidaksembuhan kita. Ada lagi yang mengatakan bahwa anak-anak sibuk dengan kebaruan, selalu bersemangat ketika bangun, selalu tertarik, selalu curious, selalu amazed, selalu wow gitu melihat apapun itu. Buat mereka semuanya baru, dan itu kenapa anak-anak itu cenderung polos, cenderung jujur, cenderung kreatif, cenderung berenergi, tidak berhitung-hitung, wah ini sudah bosen, wah ini sih barang lama, wah ini sih sudah biasa. Kita bisa belajar dari situ. Dan salah satu juga mengatakan bahwa, saya baru belajar kemarin ada istilah bucin ya, budak cinta gitu, betul. Bahwa cinta yang sebenarnya itu memang untuk sesuatu yang kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang selalu terbarukan, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, sesuatu yang mendasar, sehingga kita pun berjarak dengan kebiasaan. Ada yang aneh dengan suatu kebiasaan sebenarnya, karena kebiasaan tidak memendam kebaruan. Kebiasaan memendam kelamaan yang menurut sebagian atau kami melihat bahwa itu tidak akan memudahkan kita bertumbuh kembang. Tumbuh kembang sebagaimana kembang itu bertumbuh selalu baru. Ya, selalu baru. Kian kita berkesadaran, kian mudah kita peka menerima, peka mengelola. Semoga latihan tadi makin peka, oh ya saya ngantuk gitu ya. Oh saya nggak seperti yang biasanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lebih mudah teman-teman mengalami langsung, karena semua teori ya gitu-gitu saja. Tapi kalau teman-teman mengalami langsung, mudah-mudahan menjadi kesaksian, bukan teori. Dengan kita berlatih, dan kita kian berlatih sebagaimana tadi Kiko bercerita misalnya, maka keberadaan kita itu akan memudahkan kita mengapresiasi atau kian peka terhadap, oh ternyata nafas saya sebenarnya sedikit berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Tubuh saya biasanya pegelnya di punggung, sekarang kok di panggul. Biasanya saya semutan di jempol kanan, tapi sekarang kok enggak. Biasanya pikirannya tentang itu-itu aja, sekarang kok yang ini. Dan udah lama sekali kok malah keinget lagi, atau apapun itu. Itu kebaruan. Dan itulah hidup, penuh dengan kebaruan. Namun yang kita pilih bukan sekedar lama atau baru, bukan lamanya dan bukan barunya. Tapi kita berlatih memilih responsnya. Karena baru dan lama penuh dengan label, seperti tadi di awal dikatakan semua kata dan semua label itu berisik. Ini barang lama, ini barang baru. Sangat penuh kontaminasi subjektivitas dan
pendefinisian homogenisasi, jadi bukan lamanya, bukan barunya, tapi jernih merespons. Aspek yang kedua yang tadi sudah dibahas di awal-awal adalah tentang yang sudah dan yang belum. Berkesadaran akan memudahkan kita mengingatkan bahwa sudah itu tidak berarti permanen. Tidak ada yang permanen. Sudah itu tidak selalu berarti selesai. Ya sudah, ya sudah. Bisa muncul lagi, bisa tidak pernah muncul lagi, bisa muncul dengan sedikit perbedaan, bisa muncul dengan berbagai perbedaannya, berbagai variasinya. Dan belum tidak berarti harus. Yang belum itu cita-cita, keinginan. Tidak selalu harus, karena sebenarnya kita juga nggak tahu persis-persis amat bahwa yang kita mau adalah yang kita perlukan. Banyak hal-hal yang tidak kita minta sebenarnya diberikan, padahal itu kita butuhkan. Dan yang terakhir, aspek ketiga dari berkesadaran yang kita latih adalah menyadari peranti, menyadari tools, menyadari metode, framework, software, hardware, middleware, apapun ware-ware yang lain. Cara pandang baru, kombinasi baru, belajar hal yang baru. Jangan sampai kita autopilot, jangan sampai kita terbiasa dan membiasakan melakukan hal yang itu-itu saja, karena itu sayang, kembang saja mengajarkan kita untuk tumbuh, baiknya kita juga bertumbuh kembang. Dengan melihat hal dengan cara yang baru, atau melakukannya dengan cara yang baru, atau mengkombinasikannya dengan hal-hal yang baru, tanpa melekat dengan arti baru itu sendiri. Kebaruan adalah kesempatan, ini yang hipotesa kami, kebaruan juga ilmu, penuh hikmah, penuh kurikulum di sana. Sebagaimana kita alami dengan situasi pandemi ini, suatu kurikulum agung bagi kita semua. Kebaruan dengan semua kesulitannya, dengan semua ketakutan karena hal ini baru, belum pernah, kita was-was, hati-hati, banyak belajar, namun juga banyak anugerah di sana. Dan memang kebaruan tidak selalu nyaman. Karena kelamaan cenderung nyaman, cenderung sibuk dengan status quo. Baik, sebelum kita tanya jawab, kita diskusi sebagian pertanyaan yang tadi yang belum ditanyakan kita akan bahas, atau mungkin ada pertanyaan atau komentar atau cerita baru dari teman-teman, kami juga ingin mendengar dan belajar. Tapi sebelumnya kita jeda 3 nafas dulu, melatih kebiasaan. Silakan Siska, belnya dibunyikan. Dengan bunyi 3 bel, kita kemudian mengamati dan benar-benar merasakan 3 nafas. Baik. Terima kasih. Yuk kita terusin. Ya, silakan teman-teman yang mau berkomentar tentang diskusi barusan, konteks barusan, ataupun mau bertanya, supaya kita bisa bahas bersama. Tapi tadi ada yang sudah nanya duluan dari Aurik, bagaimana supaya latihan berkesadaran kita juga dapat membawa manfaat bagi lingkungan di sekitar kita, terutama di masa new normal. Terima kasih Aurik pertanyaannya, itu dalam sekali. Kami masih belajar juga tentunya ya Aurik ya. Ya duduk diam, duduk hening melatih kita peka, melatih kita makin terhubung dengan kita. Oh saya ada nafas, oh saya merasakan ini. Yang kita terjalin mudah berempati. Yang ketika kita lakukan itu berulang-ulang dan izinnya hadir, kita pun akan peka terhadap lingkungan. Dalam new normal, kalau kita batasi new normal adalah kondisi pandemi ini, keterjalinan kita dengan teman-teman yang berjuang di sana, teman-teman yang juga sedang memudahkan yang lain, suatu perjalanan yang tidak mudah, perubahan dalam kebiasaan mereka pun yang tidak mudah, memudahkan kita bisa merasakan, berempati, berenergi untuk saya bisa melakukan apa ya, saya tapi bisanya cuma ini ya, ya nggak apa-apa begitu. Itu hal-hal yang memudahkan kita peka terhadap itu karena kita peka bahwa tentang kita. Kita mudah berempati dengan yang lain, mudah berwelas asih karena kita mudah berwelas asih dengan diri kita. Tadi ada 3 hal yang sempat kami singgung. Berkesadaran itu menimbulkan kepekaan,
menimbulkan keterjalinan, dan menimbulkan kearifan. Sehingga dalam konteks new normal, mudah-mudahan kita makin arif bahwa ya ada puisi yang sering kemarin beredar bahwa kita tidak di kapal yang sama. Begitu, situasinya sama, lautnya sama, tapi kapalnya berbeda-beda. Tentunya kita bisa berempati, bahkan menindaklanjuti empati itu menjadi kewelas kasihan melalui tindakan yang kita bisa atau bahkan yang kita jago, canggih, atau kemampuan utama. Ada yang mengatakan bahwa berbagi itu jangan yang tersisa, tapi berbagi itu yang terbaik. Kita lagi cari cara bagaimana ya berbagi yang terbaik. Karena itu pula di diagram yang sering kami gunakan ada tongkat, karena peranti itu yang perlu kita latih. Sebagian ini nasihat buat saya dan terutama saya, sedikit buat Siska juga, bagaimana kita memvariasikan tools yang ada. Kadang-kadang kami tergantung dengan tools yang itu-itu saja. Nah, dengan berkesadaran, kita berjarak dengan tools, berjarak dengan peranti, ada nggak sih peranti lain lagi? Kadang-kadang kemalasan kami untuk mempelajari peranti itu juga dari rasa takut, aduh udah tua, aduh bisa nggak ya, aduh belajar di mana, aduh mentornya siapa, dengan semua aduh yang lain, sehingga akhirnya nggak jadi-jadi. Nah, kian kita peka, kita tahu, oh saya aduh, oh saya takut, oh saya khawatir. Mudah-mudahan duduk diam yang tampak sederhana membuka kepekaan terhadap diri, termasuk kepekaan terhadap saya tergantung sama satu tool saja. Jadi jawaban singkat dan sederhana dari pertanyaan besarnya Aurik, mudah-mudahan sedikit memberi manfaat. Terima kasih pertanyaannya, Aurik. Mungkin kalau boleh sedikit melengkapi juga adalah kalau dipandang, oh latihan berkesadaran, kok duduk diem aja sendiri gitu ya, apa manfaatnya untuk lingkungan sekitar? Kita mungkin boleh entah sepakat atau tidak, tapi ada yang bilang um, kalau mau mengubah dunia, kita mulai dengan mengubah diri sendiri. Karena kita adalah bagian dari dunia juga gitu kan. Kalau lihat, kalau ingat lagunya Michael Jackson, Man in the Mirror gitu. Mungkin gak semua suka. Tapi dengan kita berlatih, dengan kita mencoba untuk selalu sadar, kita ini bingung dengan new normal, kenapa sih? Apa karena rasa takut? Apa karena rasa bingung atau cemas? Atau karena autopilot, pokoknya maunya semuanya normal gitu ya, padahal jangan-jangan normal itu tidak ada. Jadi, dengan lebih peka, dengan lebih sadar untuk itu, rasanya otomatis orang-orang di sekitar kita pun sudah lebih terbantu. Tentu saja kalau bisa lebih peka lagi, lebih empati lagi, lebih membantu lagi, akan lebih ba baik, karena tidak ada satu hal pun yang 100% baik dan 100% tidak baik, tapi diri yang berubah otomatis akan membantu yang lain. Diri yang lebih peka akan jauh membantu orang-orang di sekitar kita, gitu. Belum ada pertanyaan lain soal topik diskusi? Sorry. Ada komentar tadi, kita kembali ke topik yang sebelumnya sambil menunggu pertanyaan untuk topik ini. Maksudnya topik tentang berlatih sebelum kembali ke pertanyaan terkait new normal. Mbak Maria Elvani bilang ada perasaan pegal kaki di awal-awal, tapi setelah itu perasaan pegalnya jadi bisa berlalu begitu saja meskipun sebenarnya pegalnya masih ada. Ini makasih Mbak Maria Elvani mengingatkan bahwa kita memang berlatih bagaimana nyaman ketika nyaman dan berlatih bagaimana nyaman ketika tidak nyaman. Kita juga berlatih tentang ketidakpermanenan dari apapun itu. Tampaknya berat, tampaknya besar, tapi lama-lama bisa hilang. Atau bahkan tampaknya berat, tampaknya besar, dan masih ada, tapi juga biasa-biasa aja. Kalau ditanya masih ada nggak? Masih. Itu sebabnya banyak yang bikin kaos berani itu bukan
menghilangkan rasa takut, tapi menyadari rasa takut, namun tetap melakukannya. Begitu. Ini ada pertanyaan. Apakah berkesadaran juga merupakan innate ability atau talent gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang sangat mudah berkesadaran atau memang sudah punya kesadaran lebih gitu. Sehingga bagi sebagian orang lebih mudah dicapai. Ataukah harus selalu dilatih, misalnya berbakat pun nanti hilang jika tidak pernah diasah. Gimana ini? Ya, kembali ke definisi berkesadaran, Mas Yogi Rahmat, terima kasih pertanyaannya. Berkesadaran itu ada 2 elemen, karena itu bukan kata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Jadi memang ada upaya, ada metode, ada disiplin, ada waktu yang sama, di tempat yang sama, durasi yang sama dulu, lalu diperlebar dengan jeda 3 nafas, diperlebar di setiap waktu, tempat, dan peran kita. Itu upayanya. Tapi hasilnya, kondisi sadar adalah anugerah. Karena itu, kita tidak bertransaksi dengan latihan kita. Kita tidak berhitung dengan latihan kita. Kita hanya memantaskan diri saja. Dengan demikian, ya memang kita berlatih, tapi kita tidak, wah saya nih ternyata talenta dalam berkesadaran, atau saya punya innate ability, atau dia punya innate ability, dia punya talent. Itu tidak dilihatnya seperti itu kalau hipotesa saya, namun kita memantaskan diri dengan melatih. Artinya tidak ada sertifikasinya. Saya sudah certified berkesadaran begitu, dan tidak menceritakan apa-apa. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat bagi ada yang mengeluarkan sertifikasi itu mungkin lebih ke arah ya sudah mengikuti latihan berkesadaran sekian jam gitu. Tapi ya itu latihannya. Apakah dia menjadi sadar? Siapapun dia, termasuk saya, tidak bisa mendeklarasikan saya sadar. Orang-orang yang sadar akan berhati-hati mendeklarasikan tentang dirinya karena itu kondisi. Sebagaimana pikiran masuk, tidak pernah bisa kita pilih. Sebagaimana perasaan masuk, tidak pernah bisa kita pilih. Kondisi masuknya pikiran, kondisi terjadinya perasaan, kondisi rasa semutan, sensasi di tubuh, pegal, rasa kantuk, dan sebagainya, tidak pernah bisa kita pilih. Tapi kita bisa berlatih memilih responsnya. Itu yang kita latih. Dan apakah kita melatih 1000 jam atau 1 jam, maka yang 1000 jam akan 1000 kali lebih ampuh dari yang 1 jam. Kita perlu berhati-hati di situ karena kondisi yang kita harapkan atau kondisi yang kita coba latih atau kondisi yang kita coba dekati adalah anugerah, bukan hasil transaksi. Itu membuat kita berhati-hati, kita bukan penari, kita adalah tarian. Kita adalah bagian dari satu tarian besar. Kalau penari, pas lagunya kemana, tiba-tiba saya pengen kreatif, saya belok ke kanan, boleh kan saya penarinya gitu. Ini tidak seperti itu. Kita mengikuti, merespons dengan jernih, dengan penuh upaya tanpa mengharuskan. Ya, dengan premis seperti itu bahwa sadar itu adalah sebuah kondisi dan berkesadaran adalah apa yang kita latih dalam kesehariannya. Barangkali kalau sedikit menjawab apakah ada innate ability gitu ya, mungkin lebih relevan kalau disebutkan sebagai ada orang-orang yang cenderung punya ketertarikan dan kedekatan dengan latihan ini, dan kemudian cenderung lebih mudah peka. Tapi dalam latihan kita sehari-hari, mencari talent atau ability itu atau mempertanyakan talent nggak ya, kalau nggak kan jadinya gitu. Kalau di dunia metode kayak, oh kalau nggak talent, nggak punya bakat menyanyi, jangan nyanyi, kasihan yang dengerin kan gitu. Kalau ini nggak gitu, gitu. Jadi bukan, nggak punya bakat berkesadaran, udah nggak usah gitu. Sehingga framework berpikirnya sedikit berbeda karena, bukan sebuah jika ini maka ini gitu ya, tapi tetap
sesuatu yang perlu kita jalani sebagai sebuah proses, dan tentu saja tidak memungkiri bahwa pada kenyataannya memang ada orang-orang yang merasa dekat dan eee, prosesnya cenderung bergulir gitu ya dengan semua ini. Kalau diajak ikut mindfulness, "Yuk, kemana aja, apa, belajar?" Ada yang, "Enggak lah, itu mah nggak tahu lah," gitu. Kalau, berlatih pun cenderung untuk, "Ah, nggak tahu apa ini," gitu, itu memang ada, gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, memang kita, terpengaruh oleh banyak sekali hal dalam hidup dari kecil sampai sekarang, tentu saja itu membentuk sedikit banyak membuat kita terbentuk dan punya resonansi terhadap satu hal dan tidak terhadap hal yang lain. Ini ada yang bertanya, bagaimana jika kita merasa saat diberikan kesempatan besar yang selama ini ditunggu-tunggu, lalu merasakan ketakutan yang besar, sehingga jadi merasa bodoh, seperti bodoh, bukan merasa bodoh, seperti bodoh, atau berkekurangan seperti tidak tahu apa-apa. Dan itu berpengaruh pada perasaan tidak tenang serta hilang percaya diri. Bagaimana? Ya, kita coba diskusi karena ini Mas Esra atau Mbak S, Mbak Esra ya, nggak tahu, maaf. maaf. Em, Kami pun belajar, saya pun belajar. Tapi langkah pertama untuk apapun kondisi yang tidak pernah bisa kita pilih itu yang ternyata dalam contoh ini adalah yang ditunggu-tunggu itu datang, itu diterima. Terus tapi takut diakui. Ya, saya takut nih, tidak ditolak gitu ya. Dan itu suatu iterasi bagaimana kita mengakui, menyadari, merasakan sensasi takut itu untuk masuk ke kondisi ruang dan waktu yang membuat kita lebih jernih. Karena takut bukan suatu kesalahan. Secara mekanik, kalau boleh menggunakan kata itu, ada instrumen takutnya setiap dari kita. Berarti amigdala kita misalnya, kalau betul itu elemen yang membuat rasa takut itu memang ada. Bagian otak kita yang membuat kita peka akan rasa takut. Dan takut itu sebagaimana juga bahagia adalah emosi yang baik. Takut itu mengingatkan. Karena dengan takut kita misalnya, oh, saya harus bersiap, saya harus bertanya, saya harus belajar, saya harus cari mentor, saya harus baca buku, gitu. Jadi kalau bukan takut, orang jadi nggak belajar, nggak baca, nggak nyari mentor, nggak latihan, begitu. Jadi takut sama berani itu mirip-mirip. Tidak yang satu lebih baik, yang tidak yang satu lebih buruk. Perlu kita sadari, perlu kita jernihkan dari mana rasa takut itu. Karena biasanya berlapis-lapis. Bagaimana kita melalui lapisan-lapisan itu, jawabnya agak sedikit mengulang dengan duduk diam. Karena dengan duduk diam, dengan duduk hening, kita kian peka. Dengan kita kian peka, kita kian lebih memahami takut itu dari mana. Dan itu bisa menjadi 3 aspek. Mudah-mudahan masih ingat 3 gambar tadi tentang keberadaan, tentang yang sudah dan yang belum, atau tentang peranti. Misalnya saya ambil satu contoh saja, takut karena kita jadi harus belajar hal yang baru, menggunakan peranti yang baru. Aduh, nggak kebayang nih belajar dari mana ya, siapa nih jagoannya di Indonesia atau di sekitar saya atau apapun. Bisa jadi dari rasa itu, bukan karena kesempatannya. Atau dari apapun. Itu perlu diselami yang dalam proses menyelami itu kita kian peka, kian kenal, kian kita, dengan kita kian terjalin, kita akan merasa tidak ada yang kebetulan, kian mudah berempati, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, sedikit tambahan dalam framework itu, dalam 3 aspek itu, ilmu, metode, alat juga menjadi bagian dari berkesadaran. Karena itu kita orang-orang yang berkesadaran pun selain duduk hening juga hening di setiap tempatnya, hening di setiap waktunya, dan hening di setiap perannya. Termasuk belajar hal baru, belajar framework baru, nyari ini, nyari itu. Dengan hening bukan dengan mengharuskan. Dengan hening
bukan dengan mengatasnamakan, dengan hening bukan dengan bermalasan, gitu. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Ada dari Mas Condro kayaknya nih, Sis. Iya, ada Mas Dono sharing, terima kasih sharingnya Mas, bahwa udah 3 bulan semua dilakukan dari rumah, bekerja, silaturahmi juga dari rumah, beribadah juga dari rumah gitu ya. Sudah mulai nyaman sebetulnya. Ya, yang tadinya new tapi jadi nyaman, gitu. Ya, makasih. Memang akhirnya lama dan baru adalah kata-kata lucu aja yang kita labelkan bagi sesuatu. Ya, new, old, begitu, termasuk juga hal-hal yang tampaknya sangat berbeda, belum tentu membedakan itu. Setiap kata, seperti tadi sudah disebutkan di awal, maaf mengulang, biasanya juga penuh dengan keberisikan, penuh dengan emotional baggage, penuh dengan apapun namanya. Karena itu kita coba sedikit memperlebar definisi baru, memperlebar definisi normal dengan cara merasakan. Dan cara terbaik merasakan adalah dengan mengalami. Sehingga Mas Condro mungkin menasihati kami juga bahwa ya yang new-nya udah old nih, begitu. Jadi bukan old and new party, tapi new and old party. Kok jadi ke sana ya, maaf. Ya. Tadi kalau tentang latihan ada yang menanyakan apakah lebih baik pagi hari, ya, setiap dari kita perlu mencari waktu yang baik bagi kita sendiri. Kalau kira-kira dirasa cocok di pagi hari, silakan dicoba di pagi hari. Tapi kalau mungkin ada sedikit rule of thumb, karena kembali karena kita sangat juga sebetulnya sedikit banyak ada pengaruh dari hal-hal di sekitar kita, akan cenderung kondusif kalau kita berlatih di waktu di mana sekeliling kita juga masih hening. Misalnya pagi-pagi sekali, belum banyak kegiatan di sekitar sehingga kita juga cenderung lebih mudah. Atau agak malam, tapi mungkin malam sudah terlalu lelah atau pagi kebetulan belum bangun. Ya, nggak apa-apa dicari waktu yang memudahkan, yang lebih nyaman dan kondusif. Ini memang perlu coba-coba kalau di awalnya biasanya, eee, tidak belum tentu sekali coba langsung mendapatkan waktu yang paling pas. Nanti kalau udah dapat waktu paling pas pun akan ada periodenya waktu itu jadi kurang pas dan perlu cari waktu lagi. Itu bisa juga, tuh. Oke, waktunya terbatas. Siska, kita ke Mbak Ani. Kita bahas sedikit bagaimana mengelola rasa minder. Terima kasih Mbak Ani berbagi nyaman, berbagi hal seperti ini. Itu yang kita harapkan ketika kita berdiskusi dan berbagi. Saya pernah mengalami dan masih juga suka mengalami minder. Awalnya diterima dulu, Mbak. Kita perlu menerima kita seapa adanya. Dan cara mudah untuk menerima kita seapa adanya memang 4L, lu lagi, itu lagi, yaitu duduk hening. Di situ kita menerima kita. Benar-benar menerima kita. Dengan semua rasa pegal, dengan semua rasa kantuk, dengan semua rasa bosan, dengan semutan di situ, kok pikiran yang ini yang muncul, itulah kita pada saat itu. Itulah keberadaan kita pada saat itu. Nah, dengan kita menerima, dengan kita kian peka, kian mudah kita tahu, kian mudah kita dekat dengan kita, kian mudah kita terjalin dengan kita. Karena kita ini adalah sesuatu spektrum, bukan sesuatu titik, suatu spektrum yang maha luas, makin kita peka. Banyak potensi-potensi, banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan ataupun perlu kita latih lebih dalam ketika kita kian peka, karena kian mudah kita menyadari, oh ternyata yang itu saya bisa ya, oh yang itu memang saya rada takut ya, tapi kalau begini, oh yang ini memang saya agak malu, tapi itu muncul sedemikian rupa, spektrum itu makin lebar sedemikian rupa, kian kita peka. Tapi kepekaan itu hanya lahir diawali dengan penerimaan. Setelah
diterima, kita peka, kita akan mudah terjalin, dan kita tidak akan sibuk sendiri. Biasanya terjalin itu pun akan kita transendentalkan ke orang lain, ke sekitar kita. Begitu, jadi banyak berlatih Mbak Ani kalau boleh, dan mudah-mudahan mudah menerima, dan mudah-mudahan rasa minder itu bukan rasa yang salah, semua rasa bagus. Rasa minder mengingatkan, sebagaimana juga rasa takut, sebagaimana juga rasa bahagia. Jadi, oh ya, saya diingatkan. Apa ya? Nah, perlu kejernihan. Dari mana kejernihan itu didapat? 4L ya, duduk diam lagi, duduk diam lagi, duduk diam lagi. Karena itu kami selalu mengajak teman-teman berlatih. Sesi seminggu sekali ini hanya dalam tanda petik mengingatkan banyak hal, berbagi banyak hal, mengkontekskan banyak hal, tetapi berkesadaran akan sangat dalam tanda petik terasa ketika kita kian berlatih, sebagaimana Kiko tadi berbagi. Ketika saya rutin berlatih, kok jadi lebih banyak dalam tanda petik mendapatkan manfaat ya, begitu. Teman-teman, mohon maaf, saya kembali share screen sedikit untuk lanjutan acara kita. Selanjutnya, oke. Selanjutnya, ditunggu teman-teman untuk hadir bersama. Minggu depan jam yang sama. Topik-topik itu hanya membumikan saja. Kami berharap besok sudah mulai berlatih lagi, tempat waktu yang sama. Pilih waktunya, kalau boleh jangan pakai musik, mau pakai dengar suara Siska, silakan di www.senantiasaberada /silent sitting begitu. Dan kami mohon izin mengirimkan survei, sedikit mengganggu mungkin, tapi tujuannya bukan dan tidak lain adalah untuk kami berbenah hal-hal apa dalam sisi konten yang kira-kira bisa kami lakukan, atau variasi agenda atau apapun, supaya lebih menyemangati, lebih mengingatkan kita semua. Bagi kami pun ini adalah mengingatkan diri supaya kami pun juga rajin berlatih. Nah, supaya kita juga bisa melanjutkan hari kita dengan terus berkesadaran di setiap waktu, tempat, dan perannya, izinkan saya mengajak kembali kita benar-benar menikmati, merasakan, menyadari, dan bukan membayangkan 3 nafas kita. Siska, silakan bunyikan belnya, kita sadari nafas yang dianugerahkan. Baik, demikian teman-teman. Mohon maaf sedikit lewat waktu, 75 menit menjadi 90 menit. Mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu banyak agenda teman-teman hari ini. Selamat berlatih. Terima kasih waktunya. Semoga manfaat bisa sedikit diterima dan bisa dibagikan ke sekitarnya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat menjalankan news setiap saat.